dari awal Jairos merintis ya cukup untuk sehari-hari ya, rata-rata per bulan itu 5 juta 10 juta kalau untuk omsetnya 2020. Nah cuman 2021 ini kita ngalamin kenaikan yang signifikan ya, kita langsung nyentuh 2021 rata-rata di omset 2M per bulan. Dengan adanya konten-konten di TikTok kan itu organik, tumbuh tanpa biaya ads dan lain-lain, itu kita langsung nyentuh di angka 2 miliar sebulan rata-rata. Udah itu ke 2022 naik lagi itu nyentuh di 3-5M. 2023 itu sempat ada penurunan di angka 2M-an. Udah itu alhamdulillah sekarang stabil di tahun 2004 sampai 2025 itu di angka 6-8M. Saya sekarang BCA prioritas ya. Nah, sebelum saya BCA prioritas Mas, saya tuh beli tempelan BCA prioritas di Shopee. Udah itu saya tempel di kartu BCA saya gitu. Itu saya ngebayangin dan kecapaian sampai sekarang. Saya emang udah terbiasa manifestasi dari dulu. Iya, pasti jadi. Soalnya kan mungkin energinya kuat ya, udah kuat. Jadi itu yang nuntun kita bisa jalan garis finishnya tadi gitu. Saya dulu kayak cuman nulis saya pengen punya supercar, saya pengen jalan-jalan ke Eropa, udah saya pengen jadi nasabah priority di bank gitu aja. Alhamdulillah udah kecapai semua. Nama saya Gilang Akbar Febrian, saat ini usia 26 tahun, saya founder dan CEO dari Jairos. Jadi Jairos itu brand parfum. Untuk penjualannya sekarang kita mostly di marketplace ya, jadi via online. Kita ada di TikTok Shop, ada di Shopee, ada di Tokopedia juga. Udah itu kita penjualan juga dibantu sama reseller-reseller kita yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya kalau untuk pendidikan terakhir sebenarnya saya tuh dulu sempat kuliah, cuman berhenti di tengah jalan gara-gara saya terlalu fokus ke bisnis, jadi kuliahnya tertinggal gitu. Lulusan SMA. Secara data lulusan SMA. Kalau untuk di bisnis saya rasa nggak terlalu penting ya kuliah. Mungkin ada beberapa profesi yang kita diharuskan untuk kuliah. Cuman kalau untuk di bisnis sendiri itu kayaknya nggak terlalu butuh karena bisnis itu tentang pengalaman sama jam terbang. Kalau untuk bisnis ya. Cuman kalau untuk profesi-profesi yang lain kayak dokter itu harus kuliah. Kayak lawyer itu harus kuliah gitu. Kalau untuk bisnis sendiri ya Mas, sebenarnya kalau untuk jual beli saya itu dari SMA. Jadi dulu zaman-zaman SMA itu kadang kita suka jual barang yang udah nggak kepake lewat toko bagus. Sekarang udah jadi OLX. Udah itu pas kuliah nyoba beberapa bisnis juga tapi gagal. Kayak kita coba jadi reseller produk skincare, kita coba jualan jam tangan dan banyak lagi lah kita gagal di bisnis. Nah awal mulanya Jairos itu ketika saya melihat potensi, ada potensi di industri parfum yang belum terlalu masif di Indonesia. Nah di sana ada kepikiran kita buat brand parfum. Awalnya banyak berpikir kalau misalkan ini kita cara jualnya gimana kan, soalnya ini wangi kan, wangi itu harus kalau jualan parfum harus orang cium. Nah ini sempat bingung juga dan itu jadi challenge juga buat kita awal-awal. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah kita dapat momentum di TikTok dengan kita memanfaatkan beberapa konten organik biar Jairos lebih dikenal lagi gitu. Kita start Jairos itu di 2020, udah jalan tahun kelima. Sebenarnya kalau untuk pengen jualan parfumnya tuh saya nggak ada sih, cuman lebih ke kita cari celahnya aja. Jadi kita cari celah yang oke yang mana. Waktu itu kan pilihannya kalau nggak lanjutin usaha yang sebelumnya, cari yang lain. Nah itu saya memutuskan untuk cari celah yang lain dan dapatnya di parfum gitu. Soalnya emang pada saat itu brand parfum tuh belum terlalu banyak kayak sekarang. Kalau sekarang ya cobain aja. Kalau Jairos itu nama orang tua saya, ibu dan ayah saya digabungin jadi satu. Sesimpel itu gitu. Kalau modal itu dulu 3 juta ya. Jadi saya waktu itu kebetulan lagi habis modal juga. Saya sempat jualin sepatu-sepatu saya. Jadi kumpullah ada sekitar 3 juta. Itu saya beliin untuk stok parfum. Dulu ada sekitar 40 ya, 40 pieces, 40 sampai 50 pieces lah. Kita gulung terus. Kita modalnya nggak pernah kita ambil, kita puterin terus. Dan alhamdulillah berkembang sampai sekarang. Tidak ada pinjaman bank kita. Ini pure kita puterin pas kita aja sampai saat ini, alhamdulillah. Saya tuh orangnya suka mengikuti sesuatu yang baru. Jadi sebelum ada marketplace itu kan kebanyakan orang jualnya di dulu tuh toko bagus kalau nggak Bukalapak. Nah saya tuh suka ngulik dulu. Mungkin ada interest di bisnis juga. Udah itu sempat ada fasilitas untuk bisnis online. Nah waktu itu saya interest. Makanya saya terjun ke industri bisnis online gara-gara emang tertarik dengan internet, perkembangan zaman gitu. Ya 1 tahun pertama 2020 itu
Mungkin itu ketika kita awal merintis ya, jadi itu kejualnya nggak banyak sih mas, bisa dibilang gitu cuma 100 pieces ya setahun ya paling ya, tahun 2020. Nah kita dapat momentumnya di 2021 sih. Di waktu itu TikTok tuh kan lagi gempar-gemparnya, nah kita manfaatin konten organik di TikTok. Pada saat kita mulai upload di TikTok tuh udah mulai rajin, dalam semalam itu kita bisa habis pernah di 500 awal-awal dalam semalam. Udah itu lanjut sampai sekarang. Kalau untuk dari awal berdiri sampai sekarang kita udah terjual kurang lebih 1 juta botol plus sih. Sendiri awal. Sendiri, jadi saya berikut customer service-nya, yang packingnya saya, yang atur keuangan saya juga gitu. Jadi awal-awal sendiri semuanya. Sekarang kurang lebih ada di 70 ya, 70 tim. Semoga setiap tahun kita nambah. Targetnya kan emang setiap tahun kita nambah employee di perusahaan. Ya kalau untuk bisnis pasti ada naik turun Mas ya. Jadi gimana cara kita menanggapinya aja gitu. Jadi kalau untuk naik turun ya ada sih sebenarnya, ada tahun-tahun yang kita turun, cuman kita recovery lagi gitu sampai sekarang alhamdulillah. Kalau untuk tahun dari awal ya, dari awal Jairos merintis ya, kalau 2020 dikit sih itu. Cukup untuk sehari-hari ya, sekitar rata-rata per bulan itu 5 juta 10 juta kalau untuk omsetnya 2020. Nah cuman 2021 ini kita ngalamin kenaikan yang signifikan ya. Kita langsung nyentuh di rata-rata di omset 2M per bulan, langsung 2M per bulan. Dengan adanya konten di TikTok kan itu organik, tumbuh tanpa biaya ads dan lain-lain, itu kita langsung nyentuh di angka 2 miliar sebulan rata-rata. Udah itu 2022 naik lagi, itu nyentuh di 3-5M. 2023 itu sempat ada penurunan di angka 2M-an. Udah itu alhamdulillah sekarang stabil di tahun 2004 sampai 2025 itu di angka 6-8M. Bekat digitalisasi, iya betul. Saya orangnya suka dengan sesuatu yang baru. Makanya ketika saya ngelihat TikTok itu mungkin orang sempat skeptis ngelihat ini sosial media isinya joget-joget doang. Cuman saya di sana ngelihat ini punya opportunity sosial media. Soalnya kalau kita main di Instagram sudah terlalu banyak raksasa-raksasa yang melek sama Instagram waktu itu. Makanya di sana saya ngelihat potensi di TikTok ini sosial media bakal gede ke depannya. Dan alhamdulillah kejadian sampai sekarang. Makanya harus peka terus kita. Momentumnya pas, sangat-sangat dibantu sama momentum growth-nya TikTok, itu membantu kita banget. Dari awal sebelum ada TikTok Shop sama live shopping, kita udah masuk duluan. Kayaknya masih dikit juga deh brand-brand yang lain ngelakuin aktivasi di TikTok. Kita konten Warhum. Gak ada keranjang kuning gitu ya. Jadi mungkin konten organiknya di TikTok, customer belinya di platform lain gitu biasanya. FYP-nya di TikTok, viralnya di TikTok nih. Cuman customer belinya di marketplace yang kita sediain gitu, yang sebelum ada TikTok Shop. Ya per bulan kalau untuk botol ya di Jairos itu mungkin di rata-rata ini tuh di sekitar 70.000 sampai 100.000 botol. Kalau untuk pencapaian ya alhamdulillah kita udah bisa beli mobil, rumah juga, udah itu bisa jalan-jalan tim, ajak jalan-jalan keluarga, umrohin orang tua gitu. Ya, kita buat seneng lah orang-orang sekitar gitu. Saya tuh orangnya overconfidence Mas. Jadi kalau waktu pun saya dulu nggak punya uang, tapi saya tuh selalu yakin one day saya bakal punya itu. Jadi mungkin itu ya yang ngebuat saya bisa di titik ini. Saya percaya diri, saya pede dengan potensi diri yang saya miliki gitu. Cuman waktu itu mungkin ini tentang berbicara tentang waktu aja gitu. Dengan keyakinan yang saya punya, ya saya yakin dengan kerja keras, konsisten. Soalnya saya percaya sebelum kita mau memiliki sesuatu hal, kita harus bener-bener ngerasain dulu energinya. Jadi kita harus bener-bener kayak kita yakin kita bakal punya atau kita bakal bisa miliki barang kita mau. Itu kalau kita kerja keras, konsisten, insya Allah bisa. Terjadi, selalu terjadi. Jadi kayak saya sekarang BCA prioritas ya. Nah sebelum saya BCA prioritas Mas, saya tuh beli tempelan BCA prioritas di Shopee. Udah tuh saya tempel di kartu BCA saya gitu. Itu saya ngebayangin dan kecapaian sampai sekarang. Saya emang udah terbiasa manifestasi dari dulu. Iya pasti jadi. Soalnya kan mungkin energinya kuat ya, udah kuat. Jadi itu yang nuntun kita bisa jalan garis finishnya tadi gitu. Ya, saya dulu kayak cuman nulis saya pengen punya supercar, saya pengen jalan-jalan ke Eropa, udah saya pengen jadi nasabah priority di bank gitu aja. Alhamdulillah udah kecapai semua. Ya kalau untuk titik terendah itu mungkin sebelum mulai Jairos ya. Ya di situ saya sudah beberapa coba bisnis tapi selalu gagal gitu. Udah itu di sana ngerasa kayak
bertanya-tanya ke diri sendiri, apa saya nggak cocok ya jadi pengusaha? Cuman kembali lagi ke nama pengusaha. Pengusaha berarti segala sesuatu itu harus diusahakan. Nah itu lagi sih yang buat saya semangat, berarti kita belum dapat momentumnya aja. Cuman ketika saya mulai Jairos itu saya bingung juga, saya nggak lulus kuliah juga, mau kerja apa lulusan SMA. Jadi nggak ada pilihan lagi selain coba Jairos gitu. Mau nggak mau harus jadi pengusaha gitu. The power of kepepet, ya benar, rata-rata gitu. Jadi ya sebenarnya orang jadi pengusaha rata-rata bukan cita-cita dia dari lahir gitu. Itu gara-gara kepepet aja semuanya. Ya karena butuh, karena emang orang tua kirim uang kan seadanya ya. Jadi cuman cukup buat sehari-hari, itu juga kadang-kadang kurang gitu. Jadi ya harus tambah-tambah gitu. Kunci suksesnya kalau untuk sekarang ya Mas ya, menurut saya itu kalau kita sebagai pengusaha itu kita harus dua yang diperhatiin, relate secara produk atau jasa, udah itu relate secara marketing, karena dua ini saling membutuhkan. Jadi kalau relate secara marketing itu dengan sekarang pertumbuhan sosial media yang makin cepat, konten-konten yang produksi konten yang makin cepat, itu menciptakan tren yang sangat cepat juga. Jadi kalau kita nggak relate secara marketing itu bahaya gitu. Bisa-bisa kita juga udah nggak relate ke customer gitu. Nah kalau untuk relate secara produk, nah ini balik ke customer. Jadi kita harus aktif juga, tanya-tanya ke customer, mereka sukanya produk apa, udah itu kita sering lakuin survei juga, udah itu riset juga gitu. Nah ini jangan berhenti sih. Jadi selalu relevan, ibaratnya relevan secara marketing dan relevan secara produk. Jadi kalau ketika emang kita sudah ada winning produk, itu jangan stop, kita harus selalu riset terus gitu. Iya masih great. Sama sekarang kita kemarin ada launching produk baru juga namanya Look, itu jadi best seller kita juga sekarang itu. Cuman tapi kan sekarang brand parfum banyak, jadi orang semakin banyak pilihan juga. Kalau kita selalu stay dengan produk itu doang, kita tenggelam lama-lama. Makanya tadi relate secara marketing dan relate secara produk. Jadi kita harus paham terus market tuh sukanya kayak gimana lagi, sama kita tahu bahasa marketing yang selanjutnya bakal kayak gimana gitu. Kayak gaya marketing Jairos tahun lalu sama sekarang beda. Soalnya market tadi kan beda kan gitu. Ya namanya kalau bisnis itu kan kita tentang menjual solusi ya Mas. Jadi bisnis bisa bertahan lama tuh ketika kita ngasih solusi ke market gitu. Ya yang Jairos lakuin sekarang, kita ngasih wangi parfum itu kelas parfum mahal lah ibaratnya. Kelas niche fragrance atau luxury fragrance, cuman kita jual dengan harga yang sangat-sangat ramah gitu. Dan kita tetap fokus sama quality yang kita punya juga gitu. Makanya alhamdulillah customer di Jairos itu loyal. Satu orang itu kalau dia misalkan udah punya produk favoritnya, itu setiap 2 minggu sekali juga beli lagi. Kalau kita launching produk baru, mereka pasti beli lagi gitu. Saya tuh sangat suka dengan kata-kata Steve Jobs. Steve Jobs itu panutan saya juga, cuman emang beda industri gitu. Dia pernah ngomong, jadi prinsip dia itu stay hungry, stay foolish. Jadi kita selalu memposisikan diri kita tuh jangan pernah puas. Bukan berarti nggak bersyukur. Bersyukur harus selalu. Cuman kita jangan pernah puas agar bisa selalu berkembang. Jadi maksudnya stay hungry, stay foolish itu kita harus menganggap diri kita tuh selalu lapar dan selalu bodoh. Jadi biar kita selalu belajar gitu. Jadi ya buat teman-teman, ketika kalian sudah misalkan menurut kalian sukses, itu gimana caranya kalian tuh jangan star syndrome ibaratnya. Jangan udah ngerasa paling pinter, jangan udah ngerasa paling hebat gitu. Jadi males belajarnya kalau sudah kita udah ngerasa diri kita pinter gitu. Jadi selalu nganggep diri kita tuh bodoh terus, sama lapar terus. Lapar apa? Lapar akan ilmu gitu. Apalagi sekarang dunia digital itu hari ini sama besok itu trennya bisa beda Mas. Jadi kalau kita nggak cepat sama nggak belajar terus, itu bisa kemakan kita. Iya, tren jenis konten, marketing, udah itu behavior customer, itu harus kita pantau terus tiap hari. Saya juga terjun kok, langsung terjun ya. Saya bukan tipe yang terima beres, nggak. Saya tipe orang yang terjun langsung ke lapangan. Jadi biar geraknya cepat juga kan. Jadi kalau kita ngantor komunikasi selalu terjalin tuh. Keputusan-keputusan kecil sampai besar itu geraknya cepat Pak. Jadi saya biasain di Jairos ini kita geraknya harus dinamis. Jadi kalau bisa keputusan-keputusan yang kecil tuh harus beres hari itu, beres hari itu. Biar bisa geraknya lebih cepat gitu. Kalau kita geraknya dinamis, itu kita lebih cepat kan. Jadi saya juga nggak harus melewatin ini dulu, nggak. Kalau misalkan urgent langsung datang ke meja aja, kita ngobrol solusinya apa, selesain, eksekusi, beres gitu. Terlalu banyak tahapan itu menurut saya kurang efektif ya. Kecuali emang perusahaannya udah gede-gede banget gitu. Kalau sekiranya secara struktur masih bisa owner ngambil keputusan secara langsung, ya kenapa enggak sih?
Ya kalau saya kalau ngambil keputusan tuh perhatiin tuh dua hal sih Mas. Jadi saya nggak mau ngambil keputusan ketika lagi senang, sama nggak mau ngambil keputusan ketika lagi sedih. Itu sih kuncinya. Jadi biar netral aja gitu. Kalau kita ngambil keputusan lagi senang itu biasanya nggak bener juga. Kalau lagi sedih juga bisa nggak bener. Jadi gimana caranya diri kita ketika ngambil keputusan itu harus bener-bener netral. Kalau netral kita bisa lebih rasional gitu. Kuncinya itu sih. Ketika kita ngambil keputusan, suatu keputusan ya entah itu kecil atau besar, kita itu nggak tahu dampaknya gimana. Makanya emang harus berani sih. Soalnya kan kalau kita ngomongin bisnis itu kita ngomongin juga resiko kan, bukan cuma untung. Satu paket dan 50-50 ya, nggak ada yang berat sebelah gitu. Ya ada seru campur aduk sih. Cuman ya perusahaan udah ada employee, udah ada karyawan, jadi ini kan lebih tanggung jawab gitu. Seru nggak seru ya kita harus nikmati. Soalnya ada beberapa kepala yang bergantung gitu. Rencana ya, mungkin untuk sekarang saya masih pengen fokus di industri parfum. Cuman mungkin saya kedepannya bakal buat holding perusahaan yang berisi beberapa brand parfum. Rencana saya gitu. Untuk sekarang mungkin kita di kantor ini punya 2 brand. Jadi kita di sini punya brand parfum cowok itu J-Rose, ada brand parfum cewek juga namanya POV. Dan mungkin kita bakal ekspansi lagi nambah brand. Kalau untuk sekarang J-Rose di marketnya B2C, nah kita mungkin buat brand baru lagi yang marketnya di A gitu, memperluas saja. Tantangan ya sama kayak bisnis pada umumnya ya, dengan ngelihat seksinya di market parfum ini jadi makin banyak yang mulai gitu. Ya cuman itu jadi challenge buat saya sendiri, gimana selalu tetap stand out di tengah market yang merah kayak gini gitu. Ya Red Ocean, jadi dengan kondisi Red Ocean sekarang gimana caranya J-Rose itu harus stand out, tetap stand out gitu. Kan dengan adanya nama besar itu kita juga harus menjaga kepercayaan customer juga kan, dari kualitas produk, kualitas pelayanan gitu-gitu. J-Rose tuh per bulannya tuh 50-60% yang repeat order. Ya, bikin mereka kembali lagi. Ada yang repeat order sebulan 5 kali, ada. Oh ya Mas, untuk teman-teman nih yang ingin mulai bisnis, itu yang pertama kalian harus percaya diri, percaya dengan potensi yang kalian miliki, harus konsisten, harus fokus, harus melihat peluang. Kita harus peka sama peluang. Ketika kita udah peka sama peluang, kita harus action. Soalnya ide itu nggak ada gunanya kalau kita nggak action. Udah itu manfaatkan semua sosial media, terutama TikTok, karena TikTok itu dampaknya powerful banget gitu. Udah itu selalu minta restu orang tua, karena doa mereka itu bisa ada keajaiban gitu. Saya Gilang Akbar, founder dari J-Rose. Apa yang kamu pikirkan dengan penuh keyakinan bisa kamu tarik ke dalam kenyataan. Ini naik kelas versi saya, temukan naik kelas versi kamu.